Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan kiranya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Firman Allah hidup dan menyingkapkan. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Berkata demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, ayat 12 tadi berkata sebab firman Allah hidup. Dari kata zon atau zoe artinya aktif, tidak statis. Firman Allah itu hidup, saudara. Karena ketika kita mendengar firman, itu bisa mengubah hidup kita menjadi baru. Kita bisa diselamatkan ketika kita percaya. Firman juga kuat, energes, penuh daya kerja seperti energi yang efektif. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara tahu ini bicara soal senjata pendek tajam yang bisa menyerang dua arah. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan. Kata memisahkan dari kata merismos artinya membedah secara presisi, bukan merusak. Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia juga sanggup membedakan dari kata kritikos, membedakan artinya menilai dengan benar pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu bukan hanya doktrin tapi kekuatan aktif yang membedah kehidupan manusia sampai ke inti motivasi dan niat. Firman tidak hanya menilai perilaku tapi menyingkapkan hati kita. Nah, dalam Yudaisme, Torah dianggap sebagai cermin jiwa. Dalam Midras, misalnya dikatakan bahwa Torah dapat mengadili manusia karena dia berasal langsung dari Allah. Apa aplikasinya bagi kita orang percaya? Jangan memperlakukan Alkitab seperti buku biasa. Tapi izinkan firman Tuhan mengoreksi, menghibur, dan mengubah kehidupan kita. Ada seorang yang punya toko. Kalau pelanggan sepi jam-jam tertentu, dia buka Alkitabnya, dia garis bawahi, dia baca sampai Alkitabnya jadi Alkitab yang lusuh, kumal. Satu kali ada seorang pelanggan tanya, "Pak, itu apa ya? Ada buku kok kumal banget." "Oh, ini Alkitab." "Kok udah jelek banget nih?" "Oh iya, udah lama dan terlalu sering saya baca. Tapi bersyukur karena semakin jelek Alkitab saya, semakin bersih hati saya." Bagaimana dengan saudara? Kalau Alkitab mau bersih, jangan-jangan kotor hatimu. Biarlah firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita menjadi baru. Sehingga waktu teduh seperti saat ini bukan rutinitas, tapi momen firman Allah membedah motivasi yang terdalam. Mengoreksi. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan, iya, Tuhan bicara kepada kita lewat firman-Nya. Apakah kita membuka diri pada pembedahan ini atau hanya membaca di permukaan, hanya dengar untuk dilupakan? Ingatlah kuasa firman itu sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru. Ada berapa banyak orang dulu pemabuk, gak suka perhatikan keluarga. Tapi waktu dia dengar firman, oh dia nangis, dia sadar bahwa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dia berubah, dia tinggalkan kemabukan, perjudian. Dan dia mulai kembali kepada keluarga dengan hati yang mengasihi. Bahkan sekarang dia melayani Tuhan. Firman itu hidup dan berkuasa. Ayat 13 kemudian berkata, dan tidak ada suatu pun makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang, dari kata gumnos. Artinya tidak terselubung, tidak ada tempat tersembunyi. Dan terbuka artinya tersingkap total di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nanti saudara di akhir zaman akan ada dua pengadilan. Untuk orang-orang percaya yang akan masuk surga namanya pengadilan Kristus atau Bema. Sedangkan untuk orang tidak percaya di waktu yang berbeda namanya pengadilan Tata Putih. Lalu akan dibuka kitab. Orang yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dibuka juga kitab-kitab yang lain. Yaitu kitab yang mencatat perbuatan kita. Perbuatan baik atau perbuatan jahat. Nah, saudara-saudara, berarti apa yang kita lakukan itu akan diketahui oleh Tuhan.
Kalau orang masuk ke pengadilan tahta putih, ini untuk orang tidak percaya. Nggak ada yang tercatat dalam buku kehidupan. Sebaik-baiknya mereka tetap dicampakkan dalam api neraka. Sedangkan orang yang masuk dalam tahta pengadilan Kristus, percaya kepada Yesus, dijamin masuk surga, tapi akan dilihat perbuatannya setelah mereka percaya, apakah mereka melayani, apakah mereka tulus, apakah mereka melayani dengan hati yang murni. Itu akan dicatat oleh Tuhan, dan betapa malunya kita kalau perbuatan tidak benar itu juga diungkapkan oleh Tuhan. Saudara, di hadapan Allah tidak ada kepura-puraan. Manusia mungkin bisa menipu sesama, tapi tidak kepada Tuhan. Firman dan pandangan Allah menelanjangi kemunafikan dan motivasi hati. Tuhan itu disebut oleh orang Yahudi sebagai yang melihat ke dalam hati setiap manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, kata firman Allah. Jadi dalam kehidupan kita, daripada takut pada penilaian orang, kita perlu lebih peduli kepada penilaian Allah dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan bilang nanti tentang kita. Biar kita jaga bukan hanya perbuatan luar, tapi hati yang tulus di hadapan Dia. Apakah hidup kita mencerminkan transparansi secara rohani? Firman Allah akan menjadi saksi kita. Apakah kita mengizinkan Dia mengubah kita? Mulai hari ini baca firman Allah lebih tekun, lebih sungguh, lebih mendalam. Dengarkan firman Tuhan dari waktu ke waktu. Ikut juga doa pagi seperti ini. Ajak keluargamu, teman-temanmu untuk dibangunkan oleh Tuhan. Karena ketika firman itu kita terima, itu sungguh mengubah hidup kita menjadi baru. Siapa yang mau hidupnya diubah oleh firman Allah yang berkuasa? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan mendapatkan tempat terbaik di hati kami. Di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Biar kami jadi orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar dan melupakannya, tapi taat kepada kehendak-Mu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.